Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, kita langsung saja sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Aku meminta satu orang pimpin kita dengan doa. Astro, mari di depan sini. Mari teman-teman semua, sebelum kita lanjut belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik dan Pengasih, hari ini kami semua berkumpul di sini untuk melanjutkan proses belajar mengajar kami pada hari ini. Semoga dalam proses belajar mengajar ini Engkau membuka pikiran kami, Engkau membimbing kami agar apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Kiranya hanya doa ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Astro. Silakan duduk. Baik. Pak Guru, cek kehadiran kita hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Betul, TKG. Alasan apa? Sakit. Sakit? Tidak tahu. Yang pastinya apa? Sakit. Oke. Kalau begitu, berarti satu orang yang tidak hadir hari ini ya. Angel, Anton Beli, Adonia, Justinus, Hadir Pak. Martin, Hadir Pak. Ronaldus, Arnoldus, Hadir Pak. Mesak, Hadir Pak. Anton, Hadir Pak. Mario, Hadir Pak. Junita, Hadir Pak. Sofia, Hadir. Maria, Hadir Pak. Marta, Hadir Pak. Saron, Hadir Pak Guru. Lucia, Hadir Pak Guru. Sonia, Hadir Pak Guru. Junior, Hadir Pak Guru. Petrius, Hadir Pak Guru. Febiola, Isaki. Hadir. Hadir. Oke, berarti satu orang yang tidak Hadir. hadir. Baik. Hari ini kita akan mulai dengan kegiatan belajar kita. Ada yang tahu kita proses pembelajaran hari ini apa? Udah tahu. Sudah tahu? Belum tahu? Baik, kita sama-sama lihat ke depan. Perhatikan ke depan. Sudah? Sudah. Sudah bisa lihat? Bisa. Nah, ini gambar apa yang ada di Burung Garuda. apa? Pancasila. Pancasila. Yang gambarnya itu burung Garuda ya? Ya. Itu sebagai lambang negara Indonesia. Indonesia. Di dalam Pancasila itu ada berapa sila? 5. Kali. 5. Sila yang pertama siapa yang tahu? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ketuhanan yang Maha Adil. Betul? Salah. Berikan hapus dulu ke teman kita. Ya, bukan salah ya. Bukan salah, teman kita ada kekeliruan. Siapa yang bisa bantu teman kita? Oh, silakan Angel. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul? Betul. Berikan hapus untuk kita. Oke, sila yang kedua, siapa yang bisa? Saya. Siapa? Namamu? Sofia. Sofia, silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul? Betul. Berikan hapus untuk kita. Yang ketiga, siapa? Saya Justinus. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Betul? Betul. Ya, kita berikan apa untuk teman kita. Yang ke empat. Siapa empat? Oh, oke. Cara teater dan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam perjalanan program. Betul?
Betul. Kita berikan aplaus untuk teman kita semua. Baik, di dalam Pancasila itu ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang ada. yang ketiga, Persatuan yang ada di Indonesia. yang keempat, kelima. Jadi proses pembelajaran kita hari ini mengenai dengan perumusan dasar negara. Ya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat. Di situ kita buka buku halaman berapa di situ ya? Halaman 14. Halaman berapa, Pak? Halaman 14. Sudah? Baik. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan di depan mengenai dengan kegiatan belajar hari ini. Materi yang kita akan bahas. Yang pertama, kompetensi dasar. Kita lihat sama-sama di situ. Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikatornya, yang pertama, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan sidang BPU PKI. Yang kedua, ada yang bisa bantu? Pak Guru? Yang kedua apa? Membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Ya, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Betul? Yang ketiga? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Ya, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Yang berikut? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir, yang kelima, menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, ini proses pembelajaran kita hari ini sesuai dengan indikatornya, kompetensinya. Selanjutnya kita lihat media pembelajaran. Ya, tadi Pak Guru sudah bilang proses pembelajaran kita hari ini perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara yang pertama kali yaitu para leluhur kita, para nenek moyang kita dan tokoh-tokoh yang mendiri dasar negara tersebut, mereka berjuang untuk membebaskan negara Indonesia dari berbagai macam penjajahan seperti itu. Ya, mari kita simak dan kita lihat video bersama-sama mengenai dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. BPU PKI 1000 Jepang Perhatikan sama-sama di depan. Indonesia setelah Belanda menyerang di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945,
Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua 1 yaitu Ichibamase Yoshio dari Jepang dan wakil ketua 2 Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota dari Jepang. BPUPKI bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia Merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Kemudian, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang diberi nama Gedung Pancasila. Alamatnya ada di Jalan Penjagon nomor 6 Jakarta Pusat. Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia Merdeka diperlukan suatu dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Isinya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Supong pada 39 Mei 1945 yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pre-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Kokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan. Lalu ada Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Kaharul Zakir, Haji Abu Salim, dan Abi Kusnor Cokro Suyoso sebagai golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama
Piagam Jakarta dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman Agreement. Naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini sudah selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita juga agar saya. Baik, kita sudah sama-sama melihat dengan tayangan tadi, video tadi. Itu pembahasan mengenai dengan apa? Rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan dasar Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang anak-anak lihat, yang anak-anak amati melalui video tersebut, ya, proses belajar kita melalui video tersebut, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat tadi, isi dari materi melalui video tersebut. Siapa yang bisa? Saya Kotul. Saron. Iya. Oke. Yang amati dari video tersebut adalah pembentukan BPUPKI dan pembentukan Panitia 9. Ulang. Pembentukan BPUPKI dan pembentukan Panitia 9. Ya, yang Saron amati tadi itu mengenai dengan pembentukan BPUPKI dan Panitia 9. Betul? Betul. Nah, kita berikan aplaus untuk teman kita.
mengenai dengan penetapan perumusan Pancasila itu yang pertama mereka membentukkan sebuah kelompok ya yang disebut tadi yaitu BPUP PKI. Tujuannya untuk mempersiapkan dan merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah kita melihat video tersebut, sekarang Pak Guru minta kita bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok. Mulai dari sekarang, ayo. Sudah? Oke, kalau sudah Pak Guru bagikan bahan ajar ini ya. Di dalam bahan ajar ini ada lembaran kerja untuk anak-anak kerja ya, sesuai dengan kelompok tadi bagi. Kelompok 1 ini kerjakan. Kelompok 2 Bagaimana? kelompok 3 kelompok 4 toh? Oke. Baik anak-anak, di situ ada petunjuknya, ya ada petunjuknya, baca, ya baca dan lalu kerjakan di dalam situ. Kerja sama. Kalau namanya kelompok itu berarti kita harus kerja sama. Bisa? Bisa. Oke. Mulai dari sekarang, setelah itu baru kita sama-sama untuk presentase. Ya, siap. Baik anak-anak, diskusikan sesuai dengan materi yang kita baca hari ini. Tidak usah diskusikan yang lain ya. Jangan bicara yang lain, jangan cerita yang lain. Kita diskusikan sesuai materi yang kita sudah belajar hari ini. Sudah.
Sudah? Sudah? Belum. Sudah? Belum?
Kelompok 4 sudah? Kelompok 4 Hah? Nanti kau suruh Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah? Dua? Kelompok 2 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 1? Belum? Ya, tuh gak apa-apa. Kenapa kamu berjalan? Oke, kita tunggu kelompok 1. Tinggal nomor 3 kan? Sudah? Selesai. Baik, untuk semua kelompok sudah? Oke. Kalau sudah, kita mulai dengan kelompok 1 untuk presentasi. Waktu bergabung silakan. Baik, kita dengar teman kita akan menyampaikan hasil kerjanya. Dengar, perhatikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Sekarang ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya mempersilahkan teman saya Harun untuk membacakan hasil kerja kami.
Australia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyatukan pemerintahan Jepang dan pemerintahan Indonesia untuk menyelesaikan konflik atau ketentangan antara Jepang dan Indonesia, untuk mempersiapkan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Nomor 2, bagaimana keanggotaan BPUPKI? Keanggotaan BPUPKI terdiri dari 57 orang. Dari Indonesia ada, dari Jepang ada 7 orang, dan dari Indonesia ada 60 orang. Apa tugas BPUPKI? Mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan dasar negara. Oke, itu saja hasil kerja kami. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya kepada kami? Baik, kelompok lain mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain? Tidak. Kelompok 4? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Kelompok Tidak. 2? Kelompok 1? Ada yang tambahkan? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau memang itu sudah pas, mari kita berikan aplaus untuk teman kita kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 2. Waktu berburu, silakan. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengar. 1. Bagaimana pembentukan BPUPKI? Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 2. Menyatakan pemerintahan Jepang dan pemerintahan Indonesia. 3. Untuk menyelesaikan konflik atau ketegangan antara Jepang dan Indonesia, untuk mempersiapkan dasar negara dan konstitusi Indonesia. 2. Bagaimana keanggotaan BPUPKI? Keanggotaan BPUPKI terdiri dari 62 orang Indonesia, 8 orang istimewa dari Jepang yang tugasnya mengamati, dan tambah 6 anggota dari Indonesia. 3. Apa tugas BPUPKI? Mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan membentuk sebuah negara. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya kepada kami? Baik, dari kelompok lain? Tidak. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada? Sudah pas? Oke, kalau sudah pas, kita berikan aplaus untuk teman kita. Oke, silakan, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, waktu silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibaca oleh teman kita sebagai Nomor 1, bagaimana pembentukan BPUPKI? Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyatukan pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik atau ketegangan antar Jepang dan Indonesia, untuk mempersiapkan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Kedua, bagaimana keanggotaan BPUPKI? Keanggotaan BPUPKI terdiri dari 62 orang Indonesia, 8 orang istimewa dari Jepang yang tugasnya mengamati, dan tambahan 6 orang dari Indonesia. 3. Apa tugas BPUPKI?
mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan sebuah negara. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu dipertanyakan waktu kami persilakan. Tidak. Baik, baik. Ada? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, sekian dan terima kasih waktu kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus. Oke, kelompok 4 Baku, silakan. Baik teman-teman yang dari kelompok 4 akan mempresentasikan kebijakan. Nomor 1, bagaimana pembentukan BPUPKI. Yang pertama, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, menyatukan pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik atau ketegangan antara Jepang dan Indonesia, untuk mempersiapkan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Nomor 2, bagaimana keanggotaan BPUPKI. Keanggotaan BPUPKI terdiri dari 62 orang Indonesia, 8 orang istimewa dari Jepang yang tugasnya mengamati, dan tambah 6 orang dari Indonesia. Nomor 3, apa tugas BPUPKI? Mempelajari dan menyelidiki berbagai hal penting yang berkaitan dengan pembentukan sebuah negara. Baik, dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan mengenai dengan hasil kerjanya kelompok 4? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, waktu kami kembalikan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, sudah semua? Ya. Baik, itulah hasil kerja yang kamu sudah kerjakan itu. Mari kita berikan aplaus dan baru ucapkan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk semua. Nah, setelah kita bersama-sama mendiskusikan mengenai dengan tugas kelompok tadi, di sini Pak Guru memberikan satu kesimpulan untuk mengenai dengan kegiatan pembelajaran kita tadi, kesimpulan. Ada yang bisa bantu Pak Guru membuatkan kesimpulan? Siapa yang bisa bantu? Oke, Sergio, Pak Guru, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi dan tadi yang sudah didapat. Sidang BPUPKI berrumusan dasar negara. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Itu sekian dari penyimpulan. Waktu dikembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Sergio. Baik, mengenai dengan kegiatan proses pembelajaran tadi seperti teman kita Sergio sudah menyampaikan kesimpulan itu. Jadi perumusan dasar negara, yang pertama yaitu pembentukan sebuah kelompok atau sebuah organisasi itu namanya BPUPKI. Itu pembentukan itu mulai pada tanggal berapa? 29 Mei. Tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juli. Itu
Itu mempersiapkan apa? Persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu mereka mempersiapkan untuk membahaskan perumusan dasar negara. Seperti itu. Oke. Anak-anakku sekalian, kegiatan proses belajar kita hari ini sampai di sini. Nanti kita ketemu di lain waktu. Sebelum kita pulang, Pak Guru minta kumpulkan hasil kerja kelompok tadi. Ketua kelompok bisa kumpulkan. Yang pertama, Pak Guru patut mengucap terima kasih untuk kalian semua. Kalian semua luar biasa. Kita berikan aplaus. Baik, sebelum kita pulang, mari Pak Guru minta satu orang kita dengan doa. Waktu Sergio, ya, mari pimpin kita dengan doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan siang Bapa dalam tujuan surga, pujian syukur kami kita berkat dan berkat rahmat kami dari pagi ini sampai. Ya Tuhan, terima kasih untuk kami dari awal pembelajaran ini. Ya Tuhan, berkatilah kami dari sini, yang kami mau kemana Engkau berkati. Dan Tuhan bikin materi yang kami telah mendapatkan tadi menjadi kekuatan dan menurutkan kami. Tuhan mengenai sudah kami akan kehadiratmu dan termasuk Tuhan kami yang lebih berkuasa dengan kami dan Oke, terima kasih untuk Sergio. Kita berikan aplaus untuk teman kita. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang, luar biasa, tetap semangat. Baik, ini kita kumpul buku itu. Nanti